Kalau lo mau lempeng-lempeng aja dalam hubungan, jangan pacaran sama zodiak ini. Tapi kalau lo butuh tantangan, pacaran sama zodiak Aries. Gue lagi kupas bahas, pokoknya tonton sampai selesai di YouTube channel gue. Hai guys, welcome back again to my YouTube channel bersama aku Arby Fembria yang akan mengupas semua zodiak-zodiak yang lagi pengen kalian tahu atau lagi kalian attract. Nah, sebelum itu tonton dulu video-video sebelumnya dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel aku, jangan lupa hidupin loncengnya dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @just.fembria, jangan lupa untuk follow TikTok aku @arby.fembria. Nah, kali ini kedapetan zodiak Aries. Gimana cara ngedapetin Aries sampai dapat dan bertekuk lutut di hadapan kalian? Oke guys, sekarang kita masuk ke zodiak Aries. Sebelum kita masuk gimana cara ngedapetin zodiak Aries, kalian at least tahu karakternya Aries itu seperti apa. Zodiak Aries ini karakternya suka dengan hal-hal yang berbau penasaran. Jadi ketika kalian lagi pacaran atau pasangan sama Aries ini harus memberikan semua rasa kepenasarannya dia dalam hal sesuatu bahkan kepada kalian. Nah, zodiak Aries ini sangat pendek dalam hal berpikir, kayak mereka tuh jarang berpikir panjang, mereka tuh apa adanya, ceplas-ceplos. Kalau melakukan sesuatu hal itu straight to the point, jadi kalian benar-benar harus sabar dan punya kesabaran yang cukup tinggi terhadap zodiak Aries ini, karena secara emosional zodiak Aries ini tuh cukup ceplas-ceplos apa adanya dan jarang-jarang dan tidak jarang dia itu juga sering ngeluarin kata-kata yang mungkin nyakitin kalian, karena mereka itu berbicara sesuai realita yang ada pada diri mereka saat ini. Jadi kayak mereka nggak peduli, kayak mereka lagi pikirnya pisang ya mereka lontarin pisang, mereka ngerasa kayak nggak suka ya mereka akan lontarin nggak suka. Nah, kalau kalian pengen punya pasangan yang spontan, yang apa adanya, ya udah pacaran sama Aries, jangan pacaran sama zodiak lain, karena zodiak ini cukup spontan dalam hal segala sesuatu dalam meraih sesuatu. Mereka itu juga terkenal dengan kayak goal oriented, yaitu ketika kalian pasangan sama Aries jangan segan-segan untuk ngasih impian dan cita-cita untuk Aries kejar, karena ketika Aries itu penasaran, balik lagi tadi udah gue bahas penasaran, kalau mereka udah penasaran biasanya mereka akan ngejar terus sampai dapat, dan mereka bodoh amat butuh waktu yang lama atau butuh proses yang segimana susahnya mereka akan kejar. Tapi kalau mereka udah dapetin dan mereka udah bosen, biasanya mereka udah give up, pergi gitu aja. Jadi punya pasangan Aries ini agak sedikit kompleks ya, karena memang harus bisa membuat si Aries ini stay kepada kalian. Karena tipikal zodiak Aries ini memang yaitu tidak pernah terlalu nge-planning hidupnya, tetapi ketika dia dikasih plan, mereka tuh jadi tertantang. Nah, kalian tipikal pasangan atau zodiak seperti apa nih yang cocok untuk Aries? Apakah kalian jago nge-plan atau kalian nggak jago nge-plan? Kalau nggak jago nge-plan, hati-hati deh sama zodiak ini, karena dia akan cepat bosan dan mungkin tidak ada tantangan dalam hidupnya. Jadi tipikal zodiak ini ya seru, tertantang, dan Aries ini kan salah satu zodiak yang cukup physical touch oriented juga dari versi yang lain dibandingkan Sagittarius, Leo. Aries ini cukup physical touch juga, yaitu senang dengan hal-hal yang bersentuhan dengan pasangan. Untuk yang 21 tahun ke atas mungkin di atas ranjang. Nah, tipikal zodiak ini karakternya kalian udah tahu ya, bahwa mereka tuh spontan, mereka suka dengan physical touch, mereka suka dengan sesuatu hal yang penasaran yang membuat mereka terpacu adrenalinnya untuk impulsif mendapetinnya, dan mereka juga suka tentang petualangan. Mereka cepat bosan, jadi gimana kalian harus tahu bahwa karakter mereka itu gampang bosan. Gimana caranya membuat mereka tidak bosan, yaitu dengan planning, dengan tantangan-tantangan yang bisa kalian berikan untuk Aries.
Oke, cara ngebaca Aries ini udah mulai suka sama lo. Aduh, gampang banget ketebak. Aries ini mah pasti langsung ngejer, nggak pakai babi bu, langsung dipepet sampai dapat. Kenapa? Karena mereka tipikal yang ambisius untuk kedapetin segala sesuatu. Mau itu barang, mau itu uang, mau itu cita-cita, mau itu mimpi, mau itu pasangan. Mereka pepet sampai dapat. Nah, kalau misalnya strategi memepetnya ini sudah tidak terrealisasi atau terlaksana atau gagal, biasanya mereka akan atur strategi lain gimana supaya untuk ngedapetin atau ngedeket ke kalian dulu. Nah, itu kebaca banget kalau misalnya Aries udah mulai kayak nanyain kamu di mana, langsung nyamperin, atau misalnya kalian lagi apa terus dia ngajakin apa segala macam. Nah, itu tuh Aries sudah ketebak di situ. Kalau Aries sudah ngajakin ketemu mulu, mepet terus, nelpon terus, atau misalnya pengen cari tahu kalian ada di mana, langsung disamperin, itu udah jelas itu suka. Kalau misalnya Aries nggak suka, biasanya itu suka langsung cari 1000 alasan, kayak misalnya, aduh, aku lagi sibuk ini, aku lagi les biola, aku lagi les nari, aku lagi nonton sama nenek, aku lagi nonton sama papa. Itu biasanya Aries lakuin untuk menghindari ajakan untuk ketemu sama kalian. Ada aja alasan. Itu biasanya kalau udah penasarannya hilang. Jadi kalau misalnya mau ngedeketin Aries, tahan dulu kebucinan, kebaperan, kesukaan kalian untuk Aries. Karena Aries itu butuh ditantang. Jadi jangan sampai kalian udah ketahuan bucin dulu, suka dulu. Biasanya Aries ya udah gitu aja, cuman segini doang dong, atau cuman segini aja yang bisa gue cari dan udah cuman segini doang. Nah, semakin kalian bisa bikin penasaran si Aries ini, biasanya Aries bakal terus ngejar kalian gimana dia ngedapatin kalian. Nah, apa yang mesti lo lakuin untuk ngedapetin zodiak Aries? Aduh, kalau udah ketahuan nih zodiak Aries itu udah mulai ngejer sama kalian, kalian jangan gampang. Nah, kalau misalnya kalian gampang, udah dapet selesai, udah Aries pergi. Udah, karena udah kecukupin. Nah, kalau kalian bikin susah nih, kalian sok cool aja. Oh iya, ini itu. Wah, Aries bakal penasaran. Kayak dibikin susah, itu Aries bakal tertantang. Semakin susah kalian, semakin Aries itu tertantang buat kalian. Apalagi kalau misalnya kalian bisa kayak, iya, oke, ketika deket sama dia nice, habis itu kayak susah juga diajak ketemu, Aries akan ngintil kemana kalian pergi. Semakin penasaran kalian kayak, aduh iya kamu udah makan belum? Itu misalnya kasih perhatian, habis itu nggak kasih perhatian, itu cuek, Aries pasti bakal langsung gila sih. Dan itu bisa benar-benar Aries itu akan bekerja keras untuk gimana cara ngedapetin kalian. Nah, kalian biasanya gimana tuh kalau misalnya lagi dideketin sama Aries, atau misalnya lagi di approach sama Aries? Sok cool atau langsung mupeng? Nah, kalau soal mupeng kalian hati-hati, pasti kan akan ditinggalin gitu aja, karena menurut mereka bukan kayak dari sisi bagaimana kalian memberikan Aries, tapi kayak lebih gimana sih ini orang sampai Aries itu overthinking di rumah, suka mikir gimana dan peluangnya lewat mana, sampai dia tuh ngulik semuanya. Karena kan tipikal zodiak Aries ini spontan, terus tidak tertata sebenarnya dalam urusan perencanaan mereka kan sangat kurang dalam merencanakan segala sesuatu. Jadi mereka tertrigger atau terpacu untuk merencanakan segala sesuatu supaya dapat, karena mereka itu hasratnya cukup tinggi untuk mendapatkan seseorang. Nah, kalian tipikal orang yang gimana? Kalau misalnya kalian udah gampang didapetin sama Aries, ya udah Aries akan pergi. Nah, jadi aku kasih tips buat kalian semua yang lagi dideketin sama Aries ini, yang udah tahu nih, nih udah ngejer nih. Jangan buru-buru bucin, jangan buru-buru nyuh, jangan buru-buru kayak you are the one dan segalanya. Udah bosen, Aries pergi. Dan selama hubungan itu terjadi juga jangan segampang itu. Oke, gimana cara memaintain hubungan dengan Aries yang harus dibikin penasaran terus? At least kalian harus mengerti dulu karakter tadi yang udah aku bahas. Nah, dengan itu kalian juga jangan gampang bucin, jangan gampang terlalu kayak nurut apapun. Udah jengah kali Aries. Aries tuh butuh tantangan dalam hidupnya, dalam hubungannya. Butuh pasangan yang notabene bisa ngebalance rasa penasaran itu. Dan ketika kalian udah bener-bener kayak bisa ngasih itu semua, Aries udah gak akan kemana-mana. Cukupilah apa kebutuhan Aries ya. Aries itu bisa pergi gitu aja kok. Kalau misalnya kalian tipikal pasangan yang kayak nurut 24/7 buat Aries, nggak akan panjang. Kalian harus benar-benar bisa nginjek si Aries itu sampai aduh gue nggak bisa, gue diginin terus, aduh. Dan dia tuh kayak mungkin bisa dibilang agak sedikit suka dengan yang namanya toxic relationship, ya kan? Nah, jangan dibikin gampang
gampang. Kayak kalian pengen punya pasangan yang aman ya, jangan sama Aries. Jangan yang tipikal pasangan yang kayak nurut, ini itu, jangan sama Aries. Aries itu kelihatannya nurut, tapi ketika udah dalam hubungan mereka bisa ngegas, mereka bisa kayak kalau berantem nih, gasnya luar biasa, kalian bisa pasti sakit di hati kalian karena kata-katanya itu tajam banget. Nah, ketika kalian menjaga hubungan ini, pokoknya harus bisa menjaga harmonisasi. Dia tuh sisi penasarannya ada, sisi challengingnya ada, dia harus dikasih sesuatu yang harus dia kerjain, ditantang terus. Itu bagus buat Aries. Dan jangan yang monoton, jangan sampai Aries itu kayak segini doang. Ya udahlah, udah selesai. Dia akan cari tantangan baru. Semakin susah hubungannya, Aries itu akan semakin tertantang. Makanya aku tadi bilang, dia di dalam toxic relationship pun masih bertahan selama dia masih penasaran dan tertantang dalam hubungan ini. Oke, buat kalian semua yang lagi ngegebet Aries, ingat, biarin dia yang ngegebet, bukan lo yang ngegebet. Sekarang posisi kalian udah di mana? Nah, kalau kalian udah tahu posisi kalian di mana, udah nonton video ini, kalian harus tahu mesti ngapain. Jadi jangan terlalu cepat ngasih hati kalian ke Aries. Kasih perhatian cukup, kasih waktu cukup, tetapi jangan terlalu tergesa-gesa untuk memberikan semuanya kepada si Aries. Oke guys, pokoknya stay tune di YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya, dan jangan lupa follow Instagram aku. Siapa tahu aku lagi ngepost salah satu konten di salah satu sosial media aku, ada TikTok dan Instagram. Dan buat kalian semua yang lagi pengen belajar modeling atau pengen meraih mimpi kalian sebagai seorang model, kalian bisa join di @rbfembria.modelingschool. Oke, aku pamit dulu dari hadapan kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.